Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sangaji Niken Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra kelas R4F dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul simbolisasi. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1. Sulfa Ayuningrum, 2. Bella Maulidina Puspitasari, 3. Nur Najmi Laila, 4. Eka Rahmawati, dan yang kelima Siti Sarah. Simbol merupakan sesuatu yang mewakili atau menjelaskan tentang sebuah bentuk. Simbol juga bisa menjadi penanda dari suatu objek. Webster juga menyebut bahwa simbol juga bisa dipakai untuk melambangkan sesuatu yang abstrak atau tidak konkret. Webster 1997. Fungsi simbol atau general itu ada 4. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Contohnya sederhana. Penggunaan simbol dalam memudahkan komunikasi adalah penggunaan alfabet. Yang kedua, memudahkan pemahaman rumus. Simbol biasa digunakan dalam rumus untuk menyederhanakan operasi hitung. Yang ketiga, memudahkan dalam menggambar peta. Pada peta, simbol digunakan untuk menggambarkan objek, fitur, jarak, dan karakteristik. Yang keempat, menjadi identitas individu maupun kelompok. Simbol dapat mencerminkan suatu identitas dengan peristiwa historis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, fungsi simbol pada karya sastra. Menurut Ratna 2013, simbol dapat dianalisis melalui gaya bahasa seperti kata, kalimat, paragraf, alinea, bab, dan seterusnya. Bahkan dapat dianalisis melalui tanda baca, angka, dan sejenisnya. Dengan kata lain, simbol merupakan suatu kata ataupun bahasa yang digunakan pencipta karya sastra untuk mengungkapkan makna pada karya sastra yang diciptakannya. Selain itu, simbol akan menunjukkan ketertarikan antara simbol itu sendiri dengan objeknya. Objek yang telah ditulis oleh pengarang akan memperjelas pesan di dalam cerita. Fungsi simbol yang utama ialah menghilangkan ketegangan antara ide dan pengalaman empiris, serta mengenyahkan ketidakseimbangan antara ide, bentuk, dan isi, ungkapan lahir dan makna yang disembunyikan di balik ungkapan tersebut. Simbol bukan hanya mengartikan sebuah kata dengan arti sebenarnya, melainkan simbol memiliki beberapa arti yang menunjukkan bukan arti yang sebenarnya dari kata itu sendiri. Makna simbol pada karya sastra. Makna yang diberikan pada sebuah simbol merupakan produk dari interaksi sosial dan menggambarkan kesepakatan kita untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu. Makna dalam sebuah karya memang tidak terlihat. Dalam memaknai sebuah kata ataupun kalimat diperlukan adanya bayangan dalam diri pembaca. Seringkali dalam memaknai, pembaca hanya akan membayangkan tanpa mencatat apa makna dari karya sastra tersebut. Simbol yang memiliki makna pastilah akan memberikan efek yang berbeda atau rasa yang berbeda. Karena sebuah simbol yang bermakna tidak akan tetap pada wujudnya. Sekalipun sebuah simbol hadir dengan wujud aslinya, dapat dipastikan bahwasannya makna yang dibawa simbol tersebut berbeda dengan makna aslinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari simbol kebudayaan. Makna yang diberikan pada sebuah simbol merupakan produk dari interaksi sosial dan menggambarkan kesepakatan kita untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu. Makna dalam sebuah karya memang tidak terlihat. Dalam memaknai sebuah kata ataupun kalimat pun diperlukan adanya bayangan dalam diri si pembaca. Seringkali dalam memaknai, pembaca hanya akan membayangkan tanpa mencatat apa makna dari karya sastra tersebut. Simbol yang memiliki makna pastilah akan memberikan efek yang berbeda atau rasa yang berbeda, karena sebuah simbol yang bermakna tidak akan tetap pada wujudnya. Sekalipun sebuah simbol hadir dengan wujud aslinya, dapat dipastikan bahwasannya makna yang dibawa simbol tersebut berbeda dengan makna aslinya. Lalu selanjutnya ada contoh simbol.
Yang pertama, blank symbol atau simbol kosong. Blank symbol ini disebut simbol kosong karena jika kata-kata yang dipakai sebagai simbol, maknanya secara umum sering dipakai dan sudah diketahui atau klise. Yang kedua, ada natural symbol atau simbol alam. Disebut natural symbol karena jika kata-kata yang diciptakan menggunakan simbol-simbol realitas alam sebagai proyeksi kehidupan. Simbol ini berupa kehidupan bintang, fenomena air, udara, tumbuh-tumbuhan, dan juga tanah. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol yang terdapat pada simbol alam. Yang pertama ada simbol kehidupan binatang. Manusia tidak terlepas dari kehidupan binatang, baik untuk ternak, untuk dimanfaatkan tenaganya, dan untuk lauk. Dengan demikian, pengarang dalam mengembangkan imajinasi tidak lepas dengan fenomena binatang. Yang kedua ada simbol fenomena air. Imaji pengarang dalam menuangkan idenya tidak lepas dengan penggunaan kata-kata atau frase yang memakai simbol air. Simbol air ini meliputi air, sungai, danau, pantai, laut, dan samudra. Yang ketiga ada simbol fenomena udara. Fenomena simbol udara ini adalah simbol fenomena udara adalah simbol kehidupan nyawa, penggelana, sejuk lembut, petaka, dan amarah. Yang keempat ada simbol fenomena tumbuh-tumbuhan. Simbol fenomena tumbuh-tumbuhan adalah tumbuh-tumbuhan, benda hidup yang dapat layu, mati, dan indah, berbunga, rimbun, menyejukkan, berakar, kokoh, dan berbuah. Yang terakhir ada simbol fenomena tanah. Fenomena tanah ini meliputi yaitu lembah, bukit, gunung. Simbol tanah juga menggambarkan dengan tempat kelahiran, negara, kematian, keangkuhan, kekokohan, sumber air, kehidupan, dan sebagainya. Peranan simbol dalam budaya. Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah sebuah sistem dari konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk simbolik melalui mana manusia berkomunikasi, mengekalkan, dan mengembangkan pengetahuan tentang kebudayaan dan bersikap terhadap kehidupan ini. Mengamati apa yang diungkapkan oleh Geertz dapat diambil sebuah pemahaman bahwasanya manusia sebagai makhluk berbudaya berkomunikasi dengan melontarkan dan memaknai simbol melalui jaringan interaksi sosial yang terjadi. Proses komunikasi adalah proses pemaknaan terhadap simbol-simbol tersebut. Melalui pemaknaan inilah, kemudian manusia mencari tahu dan berbagai mengenai realitas. Dan berbagi mengenai realitas. Melalui pemaknaan ini pula lah manusia mengambil peranannya dalam kebudayaan. Arti simbol secara umum. Simbol merupakan sebuah pusat perhatian yang tertentu, sebuah sarana komunikasi, dan landasan pemahaman bersama. Setiap komunikasi dengan bahasa atau sarana yang lain menggunakan simbol-simbol. Simbol juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, simbol adalah tanda yang terlihat untuk menggantikan gagasan ataupun objek. Kedua, simbol adalah kata, tanda, ataupun isyarat dalam mewakili sesuatu. Misalnya arti, kualitas, objek, abstraksi, dan gagasan. Dan yang ketiga, simbol biasa diartikan secara terbatas sebagai tanda yang konvensional. Masyarakat ataupun individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau digunakan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya untuk sesi diskusi akan dilanjutkan di media yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.